Halo Pace-Mace, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Saya mau berbagi cerita, mau berbagi kisah hidup saya dengan status saya seorang janda. Janda 4 anak, hai. Janda dengan 4 orang anak, 2 anak kandung dan 2 anak adopsi saya. 2 anak kandung saya itu FRWR dan 2 anak adopsi saya itu anjing sama kucing. Saya mau berbagi cerita ini karena banyak yang bertanya, banyak yang berkomentar, saya kok baru-baru kehilangan suami tapi masih tetap cerah ceria. Kok kayaknya nggak ada sedih-sedihnya gitu loh. Sebenarnya saya pun sangat bersedih. Pastilah bersedih. Siapa sih yang mau jadi janda? Siapa sih yang mau kehilangan seorang suami? Ya kan, apalagi mendadak seperti suami saya. Suami saya meninggal mendadak kena kris kardiak, serangan jantung tanggal 3 Februari 2019. Saya pribadi waktu lihat suami saya meninggal, saya tidak terima kenyataan, saya tidak terima dia meninggal, saya tidak terima dia meninggalkan saya tidak terima, pokoknya saya tidak rela, tidak ikhlas. Sampai karena saya stres banget, saya sampai batuk-batuk, kena pneumonia, berobat kiri kanan tidak sembuh-sembuh karena stres ternyata dari dalam badan saya. Terus saya juga berat badan saya sempat turun 5 kilo dalam 2 minggu. Semua celana saya sempit. Kemudian habis itu saya jatuh depresi. Teman-teman semua, cuman keluarga dekat saya saja yang tahu kalau saya depresi. Saya pakai baju selalu hitam-hitam, tidak make up, manja, mandi pun jarang, karena saya tidak menerima kenyataan. Saya pokoknya jadi kayak robot, saya linglung, saya pikun. Kalau bicara sama orang tidak fokus, saya mesti didampingi. Kalau untuk urus surat-surat, saya pun tidak terima saya disebut sebagai janda. Saya sangat tersinggung kalau ada yang menyebut janda atau bergurau seorang janda. Itu saya bisa terima setelah 10 bulan suami saya meninggal. Dan sekarang ya saya jadikan bahan candaan ya. Sekarang saya sudah bisa terima saya janda, jadi saya tidak peduli, saya malah bercanda tentang janda. 1 bulan setelah suami saya dikubur, 1 bulan setelah suami saya meninggal, saya hampir kehilangan orang yang saya cintai, orang yang sangat berharga dalam hidup saya. Jadi kalian bisa bayangkan gak sih, 1 bulan setelah suami kalian meninggal, kalian hampir lagi berduka. Itu benar-benar klik buat saya, karena saya sama sekali tidak memperhatikan kedua anak saya. Puji Tuhan ada adik saya, ada ipar saya yang selalu membantu saya, mensupport, melindungi, mengurus kedua anak saya karena saya sudah tidak mengurusnya. Kemudian sejak kejadian saya hampir kehilangan orang yang saya sangat cintai, orang yang sangat saya sayangi, adik saya, teman terdekat saya, mereka semua kasih bangun saya. Ika, bangun. Ada 2 anak kamu yang butuh kamu, ada 2 anak kamu yang butuh perhatian kamu, ada 2 anak kamu yang sudah kehilangan sosok bapak, masa harus kehilangan sosok mama? Alek, bangun. Sekarang waktunya kamu bangun. Benar juga ya. Masa anak saya harus kehilangan mama lagi? Mereka sudah kehilangan papa, masa kehilangan mama? Tapi mamanya ada, mamanya hidup gitu. Cuman mamanya sudah tidak peduli mereka lagi gitu. Akhirnya saya mandi hari itu juga, pakaian saya yang hitam-hitam saya tanggalkan. Saya sudah tidak mau duka, sudah tidak mau lagi berduka. Saya pun senyum, saya pakai lipstick, make upnya saya cuma lipstick doang ya, saya tidak pakai bedak. Saya memang tidak suka bedak, jadi cuma lipstick doang. Dari situ perlahan-lahan saya mulai bangun, saya mulai semangat lagi untuk kedua anak saya.
Jadi kalau kalian melihat saya sekarang ini, ya beginilah saya sekarang. Saya sudah tidak mau pakai hitam-hitam lagi. Saya harus pakai pakaian berwarna. Saya harus pakai lipstick. Saya harus cerah ceria buat anak saya. Saya harus hidup buat anak saya. Saya harus gembira buat anak saya. Saya tidak boleh menangis di depan anak saya. Saya tidak boleh bersedih di depan anak saya, karena saya tidak mau anak saya melihat mamahnya depresi. Saya tidak mau lihat mamahnya. Saya tidak mau mereka lihat mamanya tidak sehat, menangis. Padahal saya tuh terus terang masih sering menangis, tapi tidak di depan anak saya. Jadi Ika bisa begini lagi, kembali lagi, begitu. Oke, pesan saya, nikmati hidup dengan orang-orang yang Anda cintai, pasrah. Takdir itu sudah ditulis di atas, yang di atas sudah tulis. Oke, terlebih nikmati hidup, nikmati, enjoy hidup dengan keluarga, orang-orang yang mencintai Anda. Jangan peduli dengan perkataan orang terdekat Anda yang penting, ya. Oke, semangat, bye. Kapan lagi